Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibni Zakaria. NIM saya itu ada 2381201181, kelas 5E Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan meringkaskan singkat tentang zakat dan wakaf dalam perspektif syariah. Nah, materi ini mencakup konsep dasar zakat, jenisnya beserta pihak terkait, fungsi serta manajemen wakaf, inovasi integrasi dari zakat dan wakaf, dan manajemen lembaga pengelolanya. Pada bagian pertama itu ada konsep dan landasan syariah zakat. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang berarti membersihkan atau menyucikan harta. Nah, landasan syariah bersumber dari Al-Quran seperti dalam surat At-Taubah ayat 103 yang menyebutkan bahwa kewajiban zakat untuk membersihkan harta dan jiwa. Diperkuat juga oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Sabdanya itu ada Islam dibangun atas 5 perkara termasuk zakat. Nah, konsep zakat ini adalah kewajiban membayar sebagian harta atau nisab kepada yang berhak setelah 1 tahun kepemilikan. Nah, tujuannya itu adalah redistribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendekatkan diri kepada Allah. Zakat bukan hanya amal, tapi hak fakir miskin atas harta orang kaya. Nah, sehingga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Nah ya, bagian kedua itu ada jenis zakat, mustahik, dan muzaki. Nah, zakat ini dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dibayarkan menjelang Idul Fitri berupa makanan pokok seperti beras sebesar 2,5 kg per jiwa untuk membersihkan diri dari dosa pada bulan Ramadan. Yang kedua itu ada zakat mal, mencakup zakat emas atau perak, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat rikos atau harta temuan, dan zakat profesi. Nah, muzaki adalah orang yang wajib membayar zakat, muslim, baligh, berakal, merdeka, dan memiliki harta melebihi nisab, itu syaratnya. Sedangkan mustahik itu adalah penerima zakat. Ada 8 golongan menurut Al-Quran. Yang pertama itu ada fakir, miskin, amil atau pengelola zakat, mu'alaf, rikob atau budak, khorim, orang yang berhutang, fisabilillah, yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Selanjutnya, bagian ketiga ada fungsi dan manajemen wakaf. Nah, wakaf ini adalah penyerahan harta benda secara permanen untuk kepentingan umum seperti masjid, sekolah, atau rumah sakit. Nah, fungsinya itu meliputi ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Dari sisi sosialnya itu membantu masyarakat miskin, dan dari sisi ekonominya itu mengembangkan aset produktif untuk kesejahteraan umat. Nah, landasan syariahnya itu dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang wakaf Umar bin Khattab atas tanahnya di Khaybar. Manajemen wakaf melibatkan nazir atau pengelola yang bertanggung jawab menjaga, mengembangkan, dan mendistribusikan hasil wakaf. Nah, di Indonesia ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inovasi seperti wakaf tunai atau wakaf produktif. Misalnya, investasi properti untuk hasil berkelanjutan. Nah, pada bagian keempat ini ada inovasi dan integrasi zakat dan wakaf. Nah, inovasi zakat mencakup digitalisasi seperti platform online untuk pembayaran zakat atau e-zakat dan penggunaan blockchain untuk transparansi. Nah, pada wakaf inovatif termasuk wakaf saham, asuransi syariah, atau crowdfunding wakaf untuk proyek sosial. Nah, integrasi zakat dan wakaf menciptakan sinergi, yaitu ada zakat untuk bantuan jangka pendek atau konsumtif, wakaf itu jangka panjang atau produktif. Nah, contohnya dana zakat itu digunakan untuk mengembangkan aset wakaf seperti program pemberdayaan UMKM atau pendidikan. Di era modern, integrasi ini mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs seperti pengentasan kemiskinan dan pendidikan berkualitas dengan lembaga seperti Basnas yang menggabungkan keduanya. Pada bagian terakhir ada manajemen badan atau lembaga zakat dan wakaf. Manajemen lembaga zakat dan wakaf harus profesional, berbasis syariah, dan akuntabel. Di Indonesia,
Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas ini mengelola zakat secara nasional. Sementara Badan Wakaf Indonesia atau BWI ini untuk wakaf. Prinsip manajemen meliputi perencanaan, yaitu ada identifikasi muzaki dan mustahik. Yang kedua ada pengumpulan atau fundraising. Yang ketiga ada distribusi dan atau penyaluran tepat sasaran dan evaluasi pada audit syariahnya. Nah, tantangan seperti kurangnya transparansi diatasi dengan teknologi seperti AI untuk tracking dana. Sukses manajemen terlihat dari peningkatan potensi zakat nasional dan wakaf yang jika dikelola baik bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan. Nah, demikian ringkasan materi zakat dan wakaf. Semoga bermanfaat untuk memahami peran pentingnya dalam masyarakat. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.